syukur atas segala anugerah-Mu ya Tuhan, yang begitu besar senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Inilah pujian kami ya Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau yang menurunkan anugerah-Mu ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Lewat anugerah-Mu saja ya Tuhan, ada sukacita di dalam hidup kami, ada ucapan syukur di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai, memberkati kami dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji, menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita mau tetap bersuka di dalam Tuhan. Kita mau girangkan hati Tuhan lewat puji-pujian, karena Dialah yang menggirangkan hidup kita apapun yang kita alami hari ini. Haleluya. Ku masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Dimanapun, kapanpun kita berada, hanyalah Tuhan sumber sukacita kita. Dia yang memberikan kita kegirangan di dalam hidup kita, kegairahan di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sebab Dia girangkanku, oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kaulah sumber sukacita dan pengharapan. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kaulah yang layak kita sembah, kita puji. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala syukur kami hanya untuk-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada pintu mengikatku, puji Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya Engkaulah sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Inilah perkataan iman kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kalau Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memulihkan hidup kami, Engkau yang menyembuhkan hidup kami ya Tuhan. Kiranya lewat kebenaran firman yang akan kami dengarkan hari ini Tuhan, menambahkan kami kembali iman, menguatkan kami lebih lagi di dalam setiap kehidupan yang kami lalui. Terima kasih ya Bapa. Hanya kebenaran-Mu yang membebaskan, memerdekakan hidup kami di dalam setiap kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jemaat Jelambar Timur yang diberkati oleh Allah, yang disayang oleh Allah, yang dipelihara Allah terus-menerus dalam kehidupan jemaat Tuhan Jelambar Timur sampai pada saat ini. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Allah dengan satu tema yang luar biasa, yaitu Immanuel, Allah menyertai kita, yang terdapat di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Saya mengajak seluruh jemaat kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca bersama-sama. Oke, kita akan membaca. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat ini menegaskan kepada kita 3 hal, yaitu yang pertama tentang penyertaan Allah, yang kedua tentang kesetiaan Allah, dan yang ketiga adalah tentang iman. Yang pertama kita melihat ayat ini adalah penggenapan janji Allah yang ia ikrarkan kepada Ahaz, saudaraku sekalian, Raja Yehuda, melalui Yesaya 500 tahun sebelumnya. Kita melihat itu di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Firman Allah berkata, sebab Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Immanuel. Saudaraku sekalian, butuh waktu kurang lebih 500 tahun untuk penggenapan janji Allah itu. Apakah Allah lalai? Tidak. Allah menuntut Raja Asa dan orang Yehuda percaya dengan apa yang ia firmankan. Di mana selama masa antara janji dan penggenapan janji itu, dari zaman Yesaya sampai pada Yusuf, tidak disebutkan bahwa Allah meninggalkan orang Israel. Memang kali terakhir Tuhan berbicara pada orang Israel dan Yehuda terjadi kurang lebih 450 tahun sebelum malaikat Tuhan datang kepada Imam Zakaria, yang terdapat di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-13 untuk menggambarkan kelahiran Yohanes Pembaptis. Lukas yang pertama ayat yang ke-13 firman Allah berkata, tetapi malaikat itu berkata, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamakan dia Yohanes. Saudara yang kekasih, kita melihat apakah masa antara yang begitu lama dan Allah diam, itu berarti Tuhan meninggalkan umat Israel? Tidak, saudaraku sekalian. Tuhan tetap menyertai orang Israel dan mempersiapkan orang Israel secara fisik dan mental untuk menyambut perwujudan janjinya akan Immanuel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama masa itu berkembanglah pembesatan di kalangan ahli Taurat dan masyarakat umum. Kerinduan dan keyakinan akan datangnya Mesias. Mereka dengan setia membangun keyakinan bahwa Mesias akan segera datang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Immanuel bagi saya dan saudara, Immanuel yang selalu kita telah menyertai. Kita telah mengerti Immanuel bagi hidup kita. Allah menyertai kita senantiasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukankah selama ini Tuhan selalu setia? Ya, Tuhan selalu
Bukankah selama ini Tuhan seolah diam, membiarkan kita terkatung-katung dalam pandemi corona, seolah-olah tidak ada ujung pangkal. Tapi apakah Tuhan meninggalkan kita? Saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa ada sebagaimana kita ada sekarang ini adalah karena Tuhan selalu menyertai kita. Adalah karena Immanuel, Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Kita masuk ke dalam poin yang kedua, tentang kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah. Hal kedua ini yang ditekankan ayat ini adalah kesetiaan Tuhan. Penggenapan janji Allah yang ia ikrarkan kepada Asa, Raja Yehuda 500 tahun sebelumnya. Dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Butuh waktu kurang lebih 500 tahun. Hingga kegenapan janji Allah itu. Apakah ia lalai? Tidak, Allah tidak lalai, saudaraku sekalian. Allah tidak pernah lalai. Saudara yang kekasih, ia sedang menunjukkan kesetiaannya pada janjinya. Bahwa apa yang ia telah janjikan pasti ia genapkan pada waktunya. Itu adalah Allah yang kita sembah. Itu adalah Allah yang luar biasa. Selama janji itu belum digenapi, maka saudaraku sekalian, selama itu ia tidak melalaikan orang-orang yang diberinya janji. Orang-orang yang diberinya janji. Tuhan menuntun Raja Asa dan orang Israel dan semua orang percaya untuk belajar hidup menanti-nantikan Tuhan. Seperti yang difirmankan di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, firman Allah berkata kepada kita, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka tidak berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku sekalian, itu adalah firman Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Allah menyertai mereka dan Allah selalu memberikan kekuatan kepada mereka. Di saat mereka lemah, di saat mereka lesu, Allah memampukan mereka untuk tetap berjalan untuk menantikan apa yang Allah telah janjikan. Bagi kita orang yang percaya, kata Immanuel juga menegakkan tentang kesetiaan Allah dalam penyertaan kita, saudaraku sekalian. Karena dikatakan bahwa Allah yang setia, sebab itu kita harus setia menanti janji Allah dalam janji penyertaannya. Immanuel adalah tanda dan bukti kesetiaan Allah pada kita karena ada janjinya. Sebab itu, sebagaimana orang percaya, kita harus setia menanti janji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, situasi apapun yang kita hadapi, tidaklah perlu kita gentar, tetap kita setia untuk menantikan akan janji Allah yang ia genapi di dalam kehidupan kita. Untuk kita menantikan janji Allah dan kita memperoleh janji Allah itu, saudaraku sekalian, kita butuhkan iman. Poin yang ketiga adalah merupakan poin yang terakhir, yaitu tentang iman. Saudaraku yang kekasih, hal ketiga yang ditegaskan oleh firman ini adalah iman atau percaya. Dan untuk tujuan yang sama, saat Matius menulis Injilnya, agar setiap kita yang membacanya percaya. Seperti Yusuf yang saat berusaha mencari jalan untuk meninggalkan Maria secara diam-diam. Yusuf dan kita dituntut untuk percaya. Yusuf diminta percaya bahwa kelahiran Maria, kehamilan Maria adalah wujud janji Allah kepada Raja Yehuda 500 tahun sebelumnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita diminta percaya bahwa setiap orang percaya selalu disertai. Setiap orang percaya selalu disertai, saudaraku sekalian. Setiap orang percaya itu disertai oleh Allah. Ya. Bahkan saat kita tidak bisa melihat jalan dan kehadirannya Allah itu. Wujud penyertaan Allah dalam hidup kita adalah iman. Dan Immanuel adalah wujud kesetiaan Allah pada kita. Jadi saudaraku sekalian, wujud penyertaan Allah dalam hidup kita adalah iman kita. Immanuel adalah wujud kesetiaan Allah pada kita. Ya,
Ia tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita bisa melupakan Dia. Karena segala macam kesulitan tentang hidup yang kita hadapi. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak membiarkan kita terkatung-katung dengan setiap persoalan problem yang kita hadapi. Tapi Immanuel, Allah selalu menyertai kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ingat Dia saat kita mungkin dalam keadaan susah. Kita ingat Dia mungkin dalam saat kita menderita. Tapi saat senang dan keadaan baik, kadangkala kita melupakan Dia. Tetapi apakah Ia melupakan kita? Tidak pernah, Allah tidak pernah melupakan kita. Saat pagi hari ini biarlah masing-masing kita koreksi kehidupan kita. Bagaimana di dalam pergumulan dan penderitaan hidup yang kita alami. Apakah doa-doa kita, apakah pergumulan pengharapan kita kepada Allah. Tidak Allah menjawab, saudaraku sekalian. Allah menjawab itu semua. Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Saudara yang kekasih, firman Allah berkata kepada kita, ya, di dalam firman Tuhan berkata kepada kita, Matius pasal yang ke-28. Firman Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Allah berjanji sebelum Dia terangkat naik ke sorga. Dia berkata Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Saudaraku sekalian, di saat Paulus dan Silas berada di dalam penjara, karena pemberitaan firman Allah yang mereka sampaikan, saudaraku sekalian, maka mereka didera. Dan mereka pun juga dimasukkan ke dalam penjara. Saudaraku sekalian, tidak hanya ke dalam penjara mereka dimasukkan, tetapi kaki mereka pun dipasung. Mereka tidak bisa dapat berbuat apa-apa, saudaraku sekalian. Tetapi Paulus dan Silas pada malam hari tengah malam, mereka berdoa kepada Allah. Mereka memuji-muji, mereka menyanyikan kebesaran Allah, penyertaan Tuhan. Orang yang ada di sekeliling mereka mendengarkan pujian yang dinyanyikan oleh Paulus dan Silas. Saudaraku sekalian, apa yang terjadi dengan iman mereka kepada Allah? Di saat mereka tidak berdaya, di saat mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka imani Allah. Mereka ingat janji Allah bahwa Allah akan menyertai mereka sampai kepada kesudahan alam. Dari yang kekasih, tiba-tiba kita melihat terjadi suatu gempa bumi yang dahsyat, sehingga pintu jendela penjara itu terbuka semuanya dan pasung pada kaki Paulus dan Silas pun terlepas. Saudaraku sekalian, ini ada penyertaan Allah yang di luar jangkauan mungkin Paulus dan Silas, tapi di situ Allah kerjakan. Nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Tidak ada satu perkara yang mustahil yang tidak dapat Allah lakukan. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Allah dapat melakukan semua itu indah pada waktunya. Saudaraku sekalian, untuk kita melihatkan janji Immanuel ini, Allah menyertai kita, itu membutuhkan iman. Kita tidak hanya bisa berkata Immanuel, Immanuel, Immanuel. Tapi kalau kita tidak mempunyai iman dan meyakinkan itu, kita tidak akan bisa melihat satu mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus percaya Immanuel. Katakan dengan iman, Immanuel, Allah menyertai kita. Dalam kesulitan apa yang saudara sedang hadapi pada saat pagi hari ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah engkau bangkitkan imanmu dan engkau berteriak di saat engkau duduk pada pagi ini, Immanuel, Immanuel, Allah menyertaiku dalam setiap persoalan dan kesulitan yang kita hadapi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego, saudaraku sekalian, mereka diperhadapkan oleh Nebukadnezar dengan satu pembuatan patung yang besar. Saudaraku sekalian, tinggi dan lebarnya. Tinggi adalah 60 hasta, lebar adalah 6 hasta. Dan saudaraku sekalian, peristiwa itu dibuatkan oleh Nebukadnezar dan mengundang semua orang untuk datang menghadiri saat pentabisan patung itu. Dan di situ diberitakan, dikala ada terjadi kedengaran bunyi sangkakala, tiupan berbagai macam hal yang berbunyi dan mendengarkan seruan, sujud dan menyembah kepada patung emas itu. Saudaraku yang kekasih, barang siapa yang tidak sujud dan menyembah kepada patung itu, saudaraku sekalian akan masuk ke dalam dapur api yang bernyala-nyala pada saat itu juga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan oleh Nebukadnezar bahwa orang-orang ini tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Saudaraku yang kekasih, mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat.
Apa yang dikatakan Nebukadnezar kepada ketiga orang ini, dewa mana yang dapat melepaskan engkau dari tanganku? Saudaraku sekalian, satu tantangan iman yang luar biasa datang kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Saudaraku sekalian, dewa mana yang dapat melepaskan engkau dari tanganku? Dari yang kekasih, Sadrak, Mesak dan Abednego dia berkata, mereka tidak mau memperpanjangkan persoalan ini, pembicaraan ini, tapi mereka berkata, jikalau Allah mereka sanggup melepaskan mereka, yang mereka akan terlepas. Saudaraku sekalian, jikalau mereka, saudaraku sekalian, mereka akan terlepas dari tangan ini. Tetapi kalau tidak, mereka pun tidak akan berbuat sesuatu, tidak akan mau menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar. Dari yang kekasih, geramlah hati Nebukadnezar untuk mendengarkan jawaban mereka. Segera dibuat pasukan untuk mengikat ketiga mereka dan dilepaskan ke dalam dapur api yang bernyala-nyala. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat Sadrak, Mesak dan Abednego masuk ke dalam dapur api, saudaraku yang kekasih, adakah api bisa dapat menghanguskan mereka? Immanuel, Allah menyertai Sadrak, Mesak dan Abednego. Api tidak membantu membakarkan tubuh mereka, saudaraku sekalian. Mereka tetap berjalan santai di tengah dapur api yang bernyala-nyala. Ini adalah penyertaan Tuhan luar biasa bagi orang yang percaya kepada Allah dengan tidak membimbangkan imannya. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini apa yang sedang engkau hadapi, apa yang sedang engkau rasakan, adakah beban yang berat, tantangan yang sulit menghadapi engkau? Saudaraku yang kekasih, marilah kita mengangkat hati kita dengan keyakinan dan kita berkata, Immanuel, Allah menyertai kita. Saudaraku sekalian, renungkanlah bagaimana keadaan kita saat ini. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, mampukah kita bertahan dalam iman dan harap pada Allah? Saudaraku sekalian, kita melihat, saudaraku sekalian, bagaimana kesulitan, ya, berbagai macam hal yang terjadi. Apakah kita dapat, saudaraku sekalian, untuk mempertahankan iman kita berharap kepada Tuhan? Kalau bukan Immanuel yang dapat memberikan kekuatan, saudaraku sekalian, bagi yang lemah dan lesu, Allah memberikan kekuatan sehingga kita dapat bertahan sebagaimana ada. Sebab itu bagaimana Allah setia, mari kita hidup setia dengan tetap percaya Yesus menyertai kita. Sekalipun, saudaraku sekalian, tidak kelihatan mata, tetap percaya kepada Kristus. Meskipun keadaan belum berubah seperti yang kita harapkan, marilah kita tetap percaya kepada Allah. Karena Allah tidak pernah merubahkan janjinya. Janji Allah adalah ya dan amin bagi kita. Dalam tahun 2020 ini, Allah menyertai kita senantiasa. Sampai pada detik ini, terpujilah nama Allah. Ini adalah firman bagi kita sekalian, saudaraku sekalian, untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Kita renungkan firman itu, saudaraku sekalian. Marilah kita perkatakan Immanuel, bukan dengan hanya pengucapan bibir kita, tapi biarlah kita ucapkan itu dengan iman dan percaya kepada Allah. Immanuel, Allah menyertai kita. Di tengah engkau sakit, di tengah engkau bimbang, di tengah engkau kekurangan, janganlah engkau memanggilkan nama lain, karena nama lain itu tidak dapat memberikan pertolongan kepadamu. Tapi malah yang berseru Immanuel, Allah menyertai kita. Allah memberikan uluran tangan kasih-Nya kepada saya dan saudara dimanapun kita berada. Situasi virus corona yang merajalela, kita tidak bisa melihat apakah corona ini akan hilang, apakah corona ini akan berakhir. Saudaraku sekalian, tidak menentu dalam situasi ini. Saat-saat kita melihat menurun, tapi saat-saat kita pun melihat menaik kembali. Oh saudaraku sekalian, kepada siapakah kita berharap? Kita boleh berharap kepada saudaraku sekalian vaksin-vaksin yang telah disediakan. Tapi yang terutama marilah kita berharap kepada Allah. Kita berseru kepada Tuhan Immanuel. Kemanapun aku berjalan, kemana aku pergi, marilah perlindungan Tuhan menyertai aku. Lindungilah aku di dalam kuasa darah-Mu, tutup bungkus aku di dalam anugerah-Mu, sehingga tidak ada satu virus yang dapat menguasai, tidak ada satu virus yang dapat masuk di dalam tubuh kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, janganlah engkau takut, janganlah engkau gentar menghadapi hidup ini, tapi perkatakanlah Immanuel dengan iman kepada Allah. Kau akan melihat mujizat Tuhan terjadi senantiasa
di dalam kehidupanmu. Terpujilah nama Allah. Ini adalah firman Tuhan bagi kita sekalian pada saat pagi hari. Teguhkanlah iman saudara. Sadarlah jemaat, sadarlah pada pagi ini. Saudaraku sekalian, sadarlah dan marilah kita juga sebentar akan masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita akan bersekutu dengan anugerah Allah yang besar, bahwa Allah telah memberikan anaknya lahir ke dalam dunia ini. Tidak hanya lahir, saudaraku sekalian, tapi pun Allah memberikan satu tanggung jawab kepada Yesus untuk menanggung dosa isi manusia, sehingga harus mati di salib. Dari yang kekasih, kita akan berhadapan dengan perjamuan kudus, menandakan ini adalah tubuh dan darah Tuhan yang Ia telah berikan kepada saya dan saudara untuk meluputkan kita dari segala berbagai masalah, segala macam penyakit yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada saat pagi hari ini. Sebelum kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, marilah akan berdoa bagi seluruh jemaat yang telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Kita bangkit berdiri, kita menghampiri hadirat Allah dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Di hadapan hadirat Allah, ya Bapa, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau menyertai, Engkau memimpin, menuntun kehidupan kami sampai kami boleh tiba pada Tuhan penghujung tahun 2020 ini. Kami masuki awal minggu pertama bulan Desember. Engkau memberikan kepada kami firman. Engkau mengingatkan kami untuk Immanuel, Allah menyertai kita. Kau menyadarkan kami. Mari Tuhan, topangilah iman jemaat Tuhan pada pagi ini, agar mereka tetap meyakini akan Immanuel dalam perjalanan kehidupan mereka, dalam perjalanan masalah hidup mereka. Mereka tetap meyakini Immanuel, Allah menyertai mereka dalam setiap saat. Terpujilah nama Allah. Kami naikkan syukur kepada Muhammad, yakin sekali kekuatan Allah telah mengalir bagi seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan perjamuan kudus. Pada masing-masing meja kita ada tersedia roti dan anggur. Marilah dengan iman kita mempersiapkan itu dan juga mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita akan boleh melihatkan berkat dan anugerah Allah itu mengalir di dalam kehidupan saya dan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Saudara sekalian, kau telah siap dengan perjamuan kudus? Kalau engkau telah mempersiapkan perjamuan kudus, marilah saudaraku sekalian, kita mengambil roti dan anggur. Kita menghampiri hadirat Allah yang maha dahsyat. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini, sebelum jemaat mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Tuhan, sebelum jemaat bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan, mari Allah Roh Kudus Engkau memberkati roti dan anggur yang telah tersedia bagi jemaat Tuhan pada pagi ini. Turunlah kiranya berkat dan anugerah Allah bagi roti dan anggur yang telah tersedia bagi jemaat Tuhan pada pagi ini, agar barang siapa yang mengambil bagian di dalamnya memperoleh berkat, anugerah, pertolongan daripada Allah. Terima kasih Tuhan, kami menyambut perjamuan kudus dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Kami berterima kasih kepadamu. Di dalam nama Yesus kami menyambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Kita mengambil roti masing-masing dan kita mengangkat roti itu dengan tangan kanan kita. Roti ini adalah melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Tubuh Tuhan yang telah dihancurkan bagi saya dan saudara. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan. Kemudian kita akan bersama-sama mengambil bagian, menikmati roti yang telah tersedia di tangan kita. Firman Allah berkata, apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus.
Kita mengangkat cawan. Kita mengangkat cawan. Ini adalah darah perjanjian Tuhan. Darah anak domba Allah yang telah tercurah bagi saya dan saudara. Menghapuskan segala aib tubuh kita. Dapat menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Melalui bilur-bilurmu kami disembuhkan. Kita mendengarkan pembacaan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum di dalam nama Yesus. Bersyukur kepada Allah, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus, Engkau dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami Allah. Kami percaya setiap orang yang datang kepadamu dengan letih lesu, Engkau akan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap mereka. Terima kasih Allah lewat roti dan anggur yang kami telah mengambil bagian pada pagi hari ini. Ada sesuatu kekuatan Allah yang luar biasa akan mengalir dalam kehidupan kami masing-masing. Kami akan meninggalkan bait-Mu ini. Kami akan meninggalkan persekutuan kami. Kami akan kembali dalam perhimpunan kami masing-masing. Kami kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau dahsyat di dalam kehidupan kami. Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah pada pagi hari ini Allah. Kami naikkan syukur. Engkau telah memberi kesempatan kepada kami mendengarkan firman Tuhan. Engkau telah memberi kesempatan kepada kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Adalah anugerah Allah yang besar bagi kami. Kami berterima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kami naikkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana Allah memberikan kesegaran bagi saya dan saudara. Kita boleh duduk di bawah kaki Tuhan, meninggalkan segala kesibukan kita. Kita boleh merenungkan firman Allah. Kita boleh memuji-muji dan meninggikan Allah. Kita akan melihatkan Immanuel ada di tengah kita. Mujizat Tuhan terjadi. Terpujilah nama Tuhan. Allah dahsyat bagi kita. Saudaraku yang kekasih, kita telah memasuki bulan Desember. Adalah bulan yang terakhir dalam tahun 2020 ini. Daraku sekalian, dan kita akan meninggalkan tahun ini. Kita akan masuk dalam tahun 2001 dan 2021. Saudara yang kekasih, kita akan merayakan Natal online. Tidak di gereja, saudaraku sekalian, tapi dalam rumah-rumah tangga kita masing-masing. Adalah satu anugerah Allah yang luar biasa. Mungkin Natal-Natal tahun-tahun yang lampau kita adakan, tapi keluarga tidak pernah berkumpul bersama-sama. Tapi tahun ini adalah tahun anugerah. Kita boleh berkumpul bersama-sama untuk mengadakan ibadah Natal. Kita boleh menyaksikan bagaimana kasih Allah kepada kita. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan engkau melalaikan waktu yang telah ditetapkan. Tanggal 25 jam 6 sore kita akan mengadakan ibadah Natal. Siapkanlah keluarga dengan luar biasa. Datanglah dengan indah sebagai datang ke dalam bait Allah. Saudaraku sekalian, jangan datang dengan baju compan samping, tapi marilah kita berpakaian yang indah. Kita menyambut hari kelahiran Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari yang kekasih dalam Tuhan, Allah menyertai kita, Allah memberkati kita, Allah melindungi kita. Immanuel ada di dalam perjalanan saya dan saudara pada sepanjang tahun ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi ini. Saya mengajak kita seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita menghampiri hadirat Tuhan dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Dikala pada saat-saat ini iman kita loyo, iman kita bimbang. Kita membicarakan tentang Immanuel. Kita mengucapkan Immanuel tetapi tidak dengan iman. Tapi pada hari ini setelah kita dengarkan firman Tuhan. Mari saudaraku sekalian, kita mau memiliki iman untuk katakan Immanuel dalam kehidupan kita. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih penyertaan Tuhan bagi kami.
dari awal pertengahan sampai pada akhir ibadah kami. Hamba yakin sekali Tuhan tidak melepaskan umat pula dengan hampa, tapi Tuhan akan memberkatikan iman mereka, memberkati pendengaran mereka. Apa yang telah mereka mendengar tentang firman Tuhan, tidak hanyalah mendengar, tapi mereka mau melakukan. Saudara Tuhan, mari Engkau tolong, Engkau menyertai jemaat Selambar. Tuhan, dikala iman mereka bimbang, dikala iman mereka goyah, iman mereka ragu-ragu tentang Immanuel, teguhkanlah iman mereka pada pagi hari ini. Kuatkan iman mereka Tuhan, sehingga mereka tetap berpegang teguh kepada Immanuel. Allah menyertai kita. Itu adalah janji Tuhan yang luar biasa. Dalam situasi apapun yang kita hadapi, dalam kekurangan kah, dalam kekayaan kah, dalam kemiskinan kah, dalam sehat atau dalam sakit, Immanuel, Allah menyertai kita. Di dalam setiap usaha kita, di pasar atau di toko atau dimanapun kita berjualan, Immanuel, Allah menyertai kita. Bangkitkanlah iman jemaatmu pada pagi ini, sehingga mereka tidak ragu, tapi mereka tetap menaruh harap kepada Engkau. Mungkin pada pagi ini ada yang terkapar sakit Tuhan, kami berseru di dalam nama Yesus. Di saat mereka mendengarkan firman Allah, mereka mau berteriak Immanuel, Allah menolong dan menyembuhkan, mengangkat segala sakit penyakit yang mereka alami. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Hamba naikkan syukur kepada Engkau, karena Tuhan luar biasa bagi kami pada saat pagi ini. Allah ada di tengah kami pada pagi ini. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini Engkau ada. Immanuel ada dalam perjalanan kami. Immanuel berserta kami. Pada siang hari dengan tiada awan, malam hari dengan tiada api. Kehangatan dan kesejukan itu menyertai kehidupan kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus Engkau datang kembali. Terima kasih ya Allahku, terima kasih Tuhan. Dengarkanlah saudara yang dapat hamba panjatkan kepadamu. Hanya dalam satu nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum engkau berpisah dari keluarga, mungkin akan beraktivitas dan segala hal apapun yang engkau hadapi pada hari ini, terlebih dulu terimalah berkat Allah pada pagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan, terpujilah nama Allah. Terima kasih Allah, terpujilah namamu. Berkat dan anugerah Allah menyertai jemaat Selambar. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Berkat dan anugerah Tuhan ada selalu dimanapun jemaat Selambar ini berada. Pertolongan dan anugerah Tuhan itu menyertai, memimpin dan menuntun dimanapun jemaat Tuhan ini berada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Allah. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkatikan kita sekalian pada saat pagi ini. Selamat berhari Minggu. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, oleh karena Tuhan selalu menyertai kita, maka pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan perjamuan kudus yang dipimpin oleh Ibu Gembala. Oleh sebab itu, mari kita tetap setia pada jam-jam ibadah online kita pada hari Minggu pukul 8 untuk ibadah anak dan pukul 9 pagi untuk ibadah raya. Dan bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat langsung transfer ke nomor rekening GBI Jelambar Timur atau dapat langsung scan barcode di layar berikut ini. Dan bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah doa puasa tetap dilakukan di gereja, yaitu pada hari Kamis pukul 4.30 sore dan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan saat ini kita sudah sampai pada minggu pertama bulan Desember dan kita menyambut perayaan Natal. Untuk memeriahkan perayaan Natal GBI Jelambar Timur, maka Panitia Natal mengajak seluruh keluarga jemaat untuk ikut berpartisipasi dalam lomba Natal, yaitu berupa foto bersama keluarga dan orang yang dikasihi. Hasil foto terbaik dapat saudara kirimkan ke email Panitia Natal yang tertera di layar ini. Dan bagi jemaat yang memiliki anak, silakan persiapkan anak-anak saudara untuk mengikuti ibadah Natal Abi pada tanggal 20 Desember pukul 5 sore. Sekian pengumuman minggu ini, tetap jaga kesehatan dan tetap percaya bahwa Allah selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.